Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, Minggu Quasi-Monogeniti, tanggal 11 April 2021, yang diangkat dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-37. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Levi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Secara umum orang Asia dan orang Afrika adalah orang yang hidup secara kolektivitas atau komunal atau masyarakat yang mengutamakan kebersamaan. Berbeda dengan masyarakat Eropa yang mengutamakan individualistis atau mengutamakan kepribadian diri sendiri dan keakuannya. Mereka hidup dalam filosofi yang dicetuskan oleh René Descartes yang mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir karena aku ada. Aku ada karena itu aku berpikir. Yang mengutamakan keakuan dan rasionalitas. Masyarakat Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, mengatakan, aku ada karena kami ada. Aku adalah bahagian dari kami. Hidup di dalam kolektivitas sudah dijalani masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Di kampung-kampung, di pedesaan, atau di tanah leluhur kita, masyarakat hidup dalam kegotong royongan. Segala sesuatu yang dilakukan atau dilaksanakan bersama adalah karena hasil musyawarah masyarakat. Namun akhir-akhir ini, seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, sifat kegotong royongan ini telah mulai sirna atau memudar dari peradaban masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat pedesaan. Dan pasti akan semakin terkikis dan mengalami erosi. Akhirnya akan hilang dari peradaban dan budaya kita, masyarakat Indonesia. Bahkan mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas pun boleh jadi akan semakin tergerus dari kehidupan peradaban atau budaya masyarakat kita, yang mungkin akan digantikan dengan kehidupan yang individualistis atau keakuannya masing-masing. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, bagaimanakah kita untuk tetap hidup di dalam budaya kegotong royongan dan kolektivitas atau kebersamaan ini? Sebab budaya yang demikian itu adalah juga
kehidupan yang membangun persekutuan yang saling mengasihi. Budaya kolektivitas atau kebersamaan dan kegotong royongan itu jugalah yang dihidupi oleh jemaat Kristen perdana atau jemaat Kristen mula-mula di Yerusalem. Dikatakan dalam ayat 32a, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kumpulan, persekutuan, atau komunitas orang percaya, atau komunitas orang Kristen mula-mula itu memiliki kehidupan yang kolektivitas atau kebersamaan yang digambarkan dengan kata sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah komunitas yang hidup dalam sikap kegotong royongan. Saya masih ingat corak kehidupan masyarakat di kampung saya kira-kira 35 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1985, bahwa kepemilikan itu seolah-olah milik bersama. Sebab segala alat-alat pertanian ketika ditinggal di sawah atau di ladang itu tidak pernah hilang. Walaupun mungkin ada orang yang menggunakan atau memakai alat tersebut, yang pasti akan dikembalikan lagi ke tempat dari mana dia mengambil alat tersebut. Dan alat itu tidak pernah hilang dari tempat tersebut. Itulah komunitas yang merasa milik bersama, sehingga terjadi saling menjaga, saling merawat, dan saling mengasihi. Tetapi kalau sekarang bagaimana? Jangan coba-coba tertinggal, langsung hilang. Saudaraku yang dikasihi Kristus, apakah sikap seperti di atas tadi tidak dapat lagi kita kembalikan atau kita tanamkan kepada generasi kita sekarang ini? Jika dalam ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Apakah gereja kita sekarang ini sudah tidak mampu atau tidak memiliki kuasa lagi untuk hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah di negeri tercinta kita ini, terutama yang bernama kantong Kristen? Saudaraku, jika dalam ayat 34 dan 35 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jika pada zaman rasul-rasul hal di atas boleh terjadi, tapi dalam zaman kita sekarang ini, jangan harap ini dapat terjadi. Mengapa? Karena manusia sudah semakin serakah. Kebutuhan hidup manusia semakin kompleks. Kalau dahulu kendaraan masih belum merupakan kebutuhan pokok, sekarang sudah kebutuhan primer. Jika dahulu komputer, HP, internet bukan kebutuhan pokok atau utama, sekarang sudah merupakan kebutuhan yang utama atau primer. Kalau dahulu kuota, paket data, pulsa bukan merupakan kebutuhan yang primer, tetapi sekarang sudah termasuk dalam 9 bahan pokok. Kita lihat bagaimana kebutuhan pokok semakin banyak dan semakin kompleks, sehingga semua kebutuhan itu jelas-jelas memerlukan uang atau duit, yang mengakibatkan kita semakin pelit dan semakin sulit untuk memberi. Bahkan tidak terkecuali dalam memberikan persembahan kita ketika beribadah, persembahan kepada Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan saat kita sekolah minggu
persembahan kami sedikit sekali, masih kita lanjutkan sampai usia tua, mungkin hingga lanjut usia, persembahan kami sedikit sekali itu terus masih berlanjut. Apakah kita tidak boleh menghentikan persembahan kami sedikit sekali menjadi persembahan kami cerminan berkat-Mu? Saudaraku yang dikasihi Kristus, jika Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, yaitu seorang Lewi dari Siprus, mampu dia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Justru yang terjadi sekarang ini adalah kebalikannya. Kita semakin berusaha untuk memiliki ladang, sawah, tanah sebanyak-banyaknya, bahkan seluas-luasnya. Kita diciptakan dari tanah, hidup dan berkiprah di atas tanah, makan dari hasil tanah, mati juga ditanam di dalam tanah, berperkara, bersoal, berkelahi, serta saling bacok-bacokan hanya karena tanah. Justru itulah yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Kristus, jika topik minggu kita hari ini berkata, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Bagaimana? Bukankah ini hanya merupakan utopia atau angan-angan saja? Bukankah justru kita sekarang semakin membentuk kelompok-kelompok yang saling membenci dan saling membalaskan dendam? Mari kita saling introspeksi dan koreksi diri, agar tidak terjadi orang-orang yang lain di bibir, lain di hati, berkata begini namun berbuat begitu, yang tidak menyatunya kata dengan tindakan atau perbuatan, akhirnya boleh saja akan melahirkan orang-orang sinisme dalam agama, atau juga hipokrit yang sejati. Minggu kita hari ini, minggu Quasimodogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir. Minggu hari ini mengajak kita untuk menata kembali kehidupan dari awal sebagai manusia yang baru, yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan mengandalkan kehidupan yang baru, yang dilahirkan kembali di dalam kebangkitan Kristus, kembali menata kehidupan dari awal, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Selamat berkiprah dan selamat membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Shalom.